Ruang Zilenial Motivasi Aktivasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita dapat berkumpul di Ruang Zilenial chapter 2. Kemarin kita sudah chapter 1 judulnya Langkah Kecil Menuju Mimpi. Sekarang di chapter 2 judulnya Menjadi Talenta Juara. Oke, ini judulnya udah Bandung banget gitu ya kan, Bandung ini menuju menjadi juara gitu. Nah, jadi kita nih butuh tips-tips dari Akang nih para Genji gimana sih caranya untuk menjadi juara gitu. Mungkin bisa langsung aja Kang memberikan motivasi kepada para Genji nih yang membutuhkan inspirasi dari Akang gitu. Oke. Kita mulai ya? Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Kita bisa senang sekali bisa bersilaturahmi pada hari ini. Terima kasih untuk Sri, untuk Isan, Jai dengan Tatan, dan juga adik-adik mahasiswa yang sudah datang pada pagi hari ini. Kita ingin berdiskusi ya. Saya bukan ingin mengajari atau berceramah, tapi mungkin berbagi pengalaman, sedikit pengalaman bagaimana kita bisa membangun karir ke depan ya, mulai dari nol dan bisa berkompetisi ya untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik ya. Saya yakin yang hadir pada hari ini dari wajahnya, dari auranya, ini insya Allah akan menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya Allah. Amin. Kita berada di chapter 2. Chapter 1 adalah bagaimana mewujudkan mimpi besar dengan langkah kecil. Nah, hari ini saya ingin memberi sharing tentang sebuah tema, yaitu bagaimana menjadi talenta juara. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam, nanti kita diskusi saja. Kenapa sih kita harus jadi seseorang bertalenta juara? Nah, ini ada hubungannya dengan chapter 1. Jadi, waktu chapter 1 saya menyampaikan sebuah konsep ya tentang kesempatan. Kan selama ini banyak yang bilang kesempatan tidak datang dua kali. Padahal sepengalaman saya dan juga melihat dari pengalaman orang-orang yang sukses ya, kesempatan itu bisa datang berkali-kali. Tapi ketidaksiapan kita lah yang membuat kesempatan itu hilang. Nah, bagaimana agar kita bisa menyambut kesempatan gitu ya, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Nah, jawabannya ada di chapter 2 ini, yaitu kita harus menjadi talenta juara. Jadi talenta juara itu adalah cara kita untuk menyambut kesempatan yang datang, sehingga kesempatan yang datang mungkin pada kesempatan pertama kita bisa langsung menyambut ya. Saya cerita di chapter 1 itu, saya mendapatkan kesempatan menjadi calon anggota DPRD itu dari tahun 2009, tapi saat itu saya belum siap. 2014 sama juga belum siap, 2019 belum siap, barulah 2024 saya memiliki kesiapan. Nah, mungkin kalau saat itu saya lebih mempersiapkan diri, mungkin tidak harus menunggu 4 pemilu saya baru terjun menjadi calon anggota legislatif kan, tapi karena tidak siapan itu. Nah, dalam hal yang lain juga mungkin nanti adik-adik sekalian dan teman-teman sobat zilenial itu pasti akan mengalami ketika mendapatkan kesempatan tapi kitanya belum siap, belum optimal, sehingga kesempatan itu menjadi terlewatkan. Pasti Tatan pernah ngalami ya, yang lain juga pernah ngalami. Nah, bagaimana agar kita tidak melewatkan kesempatan? Maka sedari dini kita persiapkan diri kita menjadi talenta juara. Nah, barulah di sini kita masuk kepada definisi apa sih talenta juara itu. Nah, coba Isa. Siap.
Talenta juara apa kira-kira? Kalau menurut saya sih talenta juara itu adalah orang yang mempunyai spirit juara dalam hatinya, mempunyai karakter yang unggul. Oh. Kalau menurut saya sih seperti itu ketua. Kayak David Beckham. Betul. Kayak Raymond, thank you. Ah, kayak Eta ya. Boleh. Oke, bisa. Coba Sri apa? Sesuatu yang berhasil melewati. Bisa Jadi melewati. Jadi pemenang. Sesuatu ya. Oke. Dai. Kalau menurut saya orang yang berjuara, yang bisa juara itu orang yang mau berjuang dan bisa melewati step by step untuk menjadi juara tersebut. Nah, Oke. Tata. Kalau pandangan saya melihat talenta itu talenta ya Kang Isan, bukan talenan ya. bukan. Kang Isan suka ingin masalah aja. Kalau Kang Isan suka ingatnya talenan terus ya. Talenta. Talenta itu seperti wifi. Setiap orang punya sinyal, Oke. tapi sinyal itu kadang kuat, kadang lemah. Oke. Dalam diri kita juga, saya yakin semua orang punya potensi, punya bakat, tapi kadang bisa kuat atau enggak tergantung dirinya kita sendiri. Bukan tergantung merek. Bukan. Oh, oke. Semuanya betul. Tepuk tangan ya. Jadi talenta juara itu pertama talenta. Talenta itu bakat. Jadi memang harus punya bakat. Nah, semata-mata punya bakat tidak cukup. Banyak orang punya bakat tapi dia tidak bisa menjadi champion, nggak bisa juara. Makanya kenapa harus talenta juara. Nah, ada nggak contohnya orang punya bakat tapi ternyata karirnya tidak mencerah? Ayo teh. Ayo, kasih contoh. Banyak kan? Banyak. Contohnya misalnya pemain sepak bola lah, Oke. ya kan? Betul. Banyak yang punya bakat, Bakat. tapi begitu dia bermain di liga, ya kan? Ternyata tidak seperti apa yang diharapkan. Oh iya betul. Ya kan? Betul. Ada yang malah asik jadi bintang iklan akhirnya kan? Fokus ya kan? Ada yang akhirnya malah jadi kayak selebritis, ya kan? Betul. Nah, sehingga dia tidak fokus dan membuang kesempatannya untuk menjadi juara. Betul. Ya kan? Nah, ternyata bakat aja tidak cukup. Nah, makanya talenta juara itu bakat yang dibarengi dengan spirit ya, yang pantang menyerah. Pantang menyerah dan kita ingin terus mengembangkan diri. Nah, seperti apa talenta juara itu? Intinya, simpelnya ya, kalau orang memiliki talenta juara, pasti dia di atas rata-rata. Pasti dia punya skill bakat di atas rata-rata. Kalau dia di bawah rata-rata, itu belum kategori talenta juara. Bahasa lainnya itu pribadi unggul lah. Ya. Pribadi unggul. Nah, oleh karena itu kita harus tahu dulu bottom line-nya, standar minimumnya yang diperlukan. Kalau kita tidak tahu standar minimum yang diperlukan, maka kita akan berpikir kita udah hebat, padahal belum. Contohnya, ya, orang kalau mau jadi polisi, dia ada batas minimum berapa kilometer kemampuan larinya, Betul. berapa kemampuan push up, sit up, pull up, ya kan? Nah, kalau kita nggak tahu bottom line atau batas minimumnya, kira-kira kita akan bisa nggak lulus ujian seleksi polisian atau tentara? Kan kita meraba-raba kan? Nah, kita harus tahu dulu, ya kan? Misalnya kamu untuk nanti bisa bekerja di sebuah perusahaan yang atau di sebuah tempat yang kamu inginkan, kamu harus tahu dulu bottom line-nya di sana seperti apa. Misalnya IPK-nya berapa? Ya. Kamu harus tahu dulu. Oh, di perusahaan itu dia menerima lulusan yang IPK-nya minimal 2,75. Mau tidak mau, kamu harus paling tidak memenuhi kriteria itu dulu, ya kan? Nah, seorang talenta juara, dia harus di atas itu. Jangan pas-pasan. Kamu harus memaksa diri kamu, mempush bagaimana caranya harus di atas 2,75. Contohnya seperti itu. Ya. Kamu untuk bisa lulus atau ikut ujian, berapa maksimum atau minimum absen hadir? Ada nggak? Pasti ada kan? Ada.
terus kamu sekonyong-konyong kehadirannya di bawah batas minimum, bisa ikut ujian nggak? Nggak akan bisa. Nah, jadi langkah yang pertama harus kamu ketahui, cari batas minimumnya, bottom line-nya. Nah, kamu upayakan kamu di atas itu, sehingga kamu berada pada level yang titik aman lah, Iya. ya kan, titik aman. Jadi memang kamu harus memaksa diri kita untuk di atas rata-rata. Kalau kita hanya rata-rata air gitu ya, potensi kita tersalib oleh orang lain, dikalahkan orang lain, besar atau kecil? Besar, ya kan? Maka kita harus naikkan level kita lebih tinggi lagi. Nah, jadi talenta juara itu memang harus pribadi unggul. Di sini kita memang harus berikhtiar, berupaya menjadi pribadi unggul sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita minati. Makanya kan kita bicaranya talenta, basicnya itu talenta. Apa basic kamu? Talenta Jaya apa kira-kira? Apa talenta yang kamu miliki? Berorasi gitu, Pak. Oke, retorika. Retorika. Oke. Nah, ini kan nanti ini modal bakat yang kamu harus pakai untuk bisa nanti karir ke depan. Iya. Kita nggak usah bicara yang tinggi-tinggi dulu. Kalau orang jago retorika, mestinya dia cocok untuk jadi sales produk, betul nggak? Sales produk. Betul nggak? Iya. Untuk jadi marketing, Ngerti. ya kan? SPG. Kalau di politik ada yang namanya juru kampanye, juru kamp. Oh, jadi kamu betul. Ya. Jadi kampanye. Juru kampanye. Betul. SPG itu profesi yang keren loh. Keren loh. Wah, saya setuju. Banyak orang-orang sukses gitu ya, Betul. yang dia mulai dari marketing. Marketing. Nah, berarti kemampuan retorika kamu itu harus di atas rata-rata, Wish, betul Kang Ahmad tuh. ya kan? Kamu harus bisa bagaimana memainkan gestur, bagaimana kamu bisa menarik perhatian orang tanpa membuat dia bete, Ya, betul. ya kan? Orang yang jago ngomong banyak loh, tapi yang jago ngomong tapi mendapat respon positif dari lawan bicara nggak banyak loh. Ada juga si eta deui. Ngacap tuh wae, betul kan? Betul. Ada yang itu kan, itu orang jago ngomong tapi kita nggak suka, Iya. ya kan? Ieu mah dokter gigi euy, ngadu bakso gitu. Betul. Nah, jadi bagaimana caranya? Contohnya jadi punya kemampuan retorika, orasi, tapi membuat orang nyaman, Betul. membuat orang tertarik. Contohnya siapa? Kalau yang sekarang ada di konten-konten itu kan, Eri Irwandi ketua. Ferry Irwandi. Ferry Irwandi. Itu orang mau dengerin dia ngomong berjam-jam gitu kan. Tapi nyaman. Nah, coba kalau ngedengerin Isan ngomong berjam-jam. Dari Rocky Gerung. Isan Gerung. Gerung. Banyak lagi yang lain-lainnya. Saya sekarang lagi senang nonton Raymond Chin. Kalian suka nonton nggak Raymond Chin? Itu enak banget ngedengerin dia bicara tentang banyak hal, mulai dari pengalaman kuliahnya sampai dia bikin konten sama Felix Shaw kan, Escape itu tentang hal-hal agama ya, tapi digali dengan rasionalitas. Nah, gak semua orang punya kemampuan retorika. Jadi Jai bersyukur, kembangkan terus bakat itu ya, sehingga menjadi modal talenta juara. Iya. Berarti harus banyak baca, betul kan ya? Betul. Banyak wawasan. Jadi yang diomongkan itu lain ngawadul. Betul. Sesuai fakta. Sesuai dengan Fakta dan data, datanya. fakta, Iya. empirik, pengalaman dan segala macam. Nah, pada hal yang simple, kemampuan retorika itu juga sangat bermanfaat. Misalnya dalam menaklukkan hati wanita. Itu butuh kemampuan Betul. retorika. Iya. Kita punya 4 dia. Iya. Wis. Misalnya Jai saingan dengan Isan misalnya. Ingin menaklukkan seorang wanita. Isan tidak punya kemampuan retorika, tapi dia mengedepankan kemampuan materi misalnya. Wis. Raktir misalnya ya. Iya, betul. Abel pakai motor ninja. Wah, ninja. Nah, itu kekuatannya dia. Jai nggak punya kekuatan itu, dia pakai kekuatan retorikanya kan. Wih. Ya, bagaimana menyentuh hati. Wah, Ya kan? 3 SKS gitu aja. Iya.
jadi dari sebuah bakat yang talenta sederhana itu bisa untuk bagaimana kita mewujudkan karir atau masa depan yang lebih baik. Sampai sini paham ya? Paham. Nah, jadi talenta juara itu adalah pribadi unggul. Dia harus memiliki kemampuan bakat di atas rata-rata dan harus terus diasah. Karena jangan salah, bakat itu bisa hilang. Bakat itu bisa hilang. Walaupun nih ayahnya seorang pemusik misalnya, dia pasti menurunkan bakat musik ke anaknya. Tapi kalau anaknya nggak dilatih, nggak diasah, ya itu skillnya bisa hilang nanti. Bapaknya pemain bola nih, Cristiano Ronaldo. Punya anak Ronaldo Junior, karirnya akan sebaik bapaknya nggak? Belum tentu. Belum tentu. Kalau nggak diasah, skillnya, mentalnya, ya kan, karakternya. Nah itu banyak kejadian seperti itu. Bapaknya dosen, anaknya belum tentu bisa jadi dosen yang hebat. Nah itu bakat yang harus diasah. Makanya pertanyaan lebih lanjut, talenta juara atau pribadi unggul ini dilahirkan atau diciptakan? Coba. Luar biasa. Sri. Talenta juara Sri. diciptakan. Oke. Betul. Diciptakan. Saya setuju diciptakan. Jadi Apa? orang yang nggak punya bakat apa-apa bisa diciptakan ya. Bisa. Dibentuk. Soalnya gini, Ronaldo. Contoh. Ronaldo mempunyai anak banyak. Anak kan langsung banyak. Mengmal, mau mungkin Pak. Oke. Jadi diciptakan dulu ketua izin. Ya. Ada pandangan lain? Melalui proses tadi diciptakan ya. Ya. Karena modal dasarnya ada, tapi berproses dengan diasah dan dilatih. Diasah. Karena Ronaldo pun di awalnya dia cuma sapu-sapu, tapi bisa berlatih jadi juara. Tuh, edan. Pertanyaannya itu mah jelas anaknya Ronaldo. Nah, Mau anak nama Usep kumaha? ada. Tidak ada bakat apa-apa. Bapaknya bukan siapa-siapa. Nah, kira-kira gimana? Gimana Zai? Coba, gimana Jai? Lebih ke menggali potensinya pribadinya ketua. Nah. Dan anak tersebut tuh harus lebih konsisten gitu. Betul. Karena kan mungkin ketika misalkan seorang ayah pasti mengharapkan kepada anaknya lebih gitu, lebih tinggi. Betul. Nah, tinggal bagaimana anak itu berpikir dan berproses untuk bisa mendapatkan bakat, Betul. Bakat untuk menjadi tertentu. talenta juara. Jadi orang tua dulu punya resep. Ketika dia menyadari, oh saya bukan siapa-siapa, ya, tapi saya pengen anak saya maju. Biasanya si anak dititipkan ke uakna yang lebih sukses, ke emangna, ke bibina. Orang tua dulu begitu, supaya si anak dapat lingkungan, dapat support system yang lebih baik. Betul, support daripada orang tuanya. Nah, kemudian si anak teh ada juga yang diasramakan atau kapasatrenkan ya, dipesantrenkan gitu ya. Nah, itu adalah kearifan budaya lokal kita bagaimana untuk mengangkat derajat, ya kan? Makanya ada pepatah lebih baik buat orang tua nih ya, karena saya juga sekarang udah punya anak, lebih baik si anak sekarang menangis karena dia jauh dengan orang tua, ya kan? Karena dapat didikan keras, daripada nanti kita orang tua yang nangis lihat masa depan anak tidak jelas atau gagal. Nah, jadi ini sebenarnya sudah dipraktekkan puluhan tahun, gitu ya, puluhan tahun. Biasanya itu bahkan ada yang rela ya, si anak ini dalam tanda kutip ya diaku jadi anak pamannya, gitu. Supaya dia memiliki kepercayaan diri yang lebih. Itu ada tuh seperti itu. Karena saking orang tuanya tuh ngerasa tidak bisa ada yang dibanggakan. Jadi si anak itu dianggap menjadi anaknya yang pamannya itu, ya kan. Walaupun pada akhirnya si anak itu tahu dan tetap merasa bangga apapun status orang tuanya. Nah, poinnya ketika orang tua tidak bisa mewariskan apa-apa, bakat gitu ya, tapi si anak itu bisa mendapatkan bakat dari lingkungan yang baru. Ada yang tahu Baby Romeo nggak? Nggak tahu Baby Romeo? Penyanyi bunga Artis
Bunga terakhir itu. Wah, betul. Walaupun tidak bisa nyanyi, jadi tidak punya bakat tapi nyanyi. Kalau punya bakat ikut audisi tuh. Baby Romeo itu dia pencipta lagu terkenal, paling mahal di Indonesia ya. Tahu lagunya Krisdayanti yang Mencintaimu? Yang mana? Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Ya tahu ya. Apalah Jayanti ya. Nah, ada Yanti. Lagunya Veronica yang ini mah ketua. Veronica Ko ini. Jadi tahu lagunya Afgan Sadis judulnya? Tahu ya lagu Afgan Sadis? Itu yang nyiptain Baby Romeo. Tolong jangan dinyanyikan Kang Isan. Ya Tolong. saya juga gak tahu yang mana. Saya kan nyanyiin. Ini buat informasi nanti kalian bisa browsing. Baby Romeo itu ayahnya orang tuanya kekurangan waktu untuk bisa merawat anak karena faktor pekerjaan. Jadi ayahnya itu seorang pesiar atau pelayar ya, sehingga dalam setahun ketemu anak mungkin hanya sebulan 2 bulan, banyak berlayar. Iya. Nah, tidak ada bakat musik. Baby Romeo dititipkan dengan kerabatnya, yang mana kerabatnya ini memiliki bakat musik. Nah, sehingga Baby Romeo kemampuan dia mencipta lagu, bermain musik, bernyanyi itu didapatkan bukan dari orang tuanya, tapi dari kerabatnya yang dititipkan untuk ngasuh dia itu. Jadi bakat itu bisa muncul karena memang titisan dari orang tua, bisa juga kita dapatkan dari lingkungan sekitar. Jadi seperti itu. Makanya kalau misalnya ada pertanyaan, kamu bakatnya apa? Terus kamu masih bingung, apa ya bakat saya ya? Kadang sebenarnya bukan karena kamu nggak punya bakat, Tapi belum ketemu aja. belum tergali itu. Isan bakatnya apa? Saya juga masih menggali bakatnya. Saya sudah gali lubang, titip lubang. Nah itu Ternyata saya dapat bakat lain ketika di pramuka. Di pramuka itu ada yang namanya TKK. Coba ada yang tahu nggak TKK? Seri, pramuka TKK apa? Tanda kecakapan. Tanda kecakapan? Khusus. Tanda kecakapan khusus. Nah, tanda kecakapan khusus itu salah satunya ada mengarang atau menulis. Jadi dulu waktu saya masih SD, setiap bulan puasa bapak tuh suka belikan komik Tatang S. Tatang S itu tentang Petruk ya. Petruk. Terus juga komik R.A. Kosasih tentang Mahabharata, Ramayana. Jadi ngabuburitnya macam komik. Lain tilawah ada harapannya. Kurang literasi agama dulu ya. Jadi tapi hikmahnya dari sering baca komik itu saya jadi punya imajinasi. Jadi saya tuh senang mengarang. Jadi begitu ada pelajaran bahasa Indonesia saya paling suka menulis cerpen. Teman-teman yang lain cuma 1 lembar, saya bisa 3 lembar, 4 lembar bikin komik. Nah, ketika saya masuk pramuka ada pengambilan TKK tanda kecakapan khusus, saya ngambil TKK mengarang. Yang gambarnya apa Tata? Mengarang deh, pena aksanya. Nah, ternyata itu yang jadi modal saya di masa depan. Jadi saya hidup dari menulis. Semua apa yang bisa saya tulis. Jadi waktu SMA ya bikin komik diedarkan di sekolah dengan uang ganti fotokopi. Nah, kuliah mulai nulis artikel ya, nulis makalah ya. Bahkan saya membantu teman membuatkan skripsi. Jadi bukan joki lah. Kalau jadi Pembimbing tidak resmi. Lumayan 700.000. Itu dari kemampuan menulis tuh. Kemudian pengerjaan tugas-tugas kuliah dari SMA
pekerjaan saya itu adalah senang bikin PR. Jadi yang mau nyontek datang lebih pagi saya bilang, plus bawa sarapan. Boleh nyontek PR saya. Jadi saya praktis uang jajan buku. Karena apa teman-teman? Saya kasih kesempatan nyontek PR. Jadi secara nggak langsung itu kan jadi income ya. Iya. Betul. Makanya saya suka disebut pria materialistik. Yang nyontek harus bawa bala-bala, harus bawa nasi uduk atau kue. Jadi uang jajan aman itu. Karena tadi kemampuan menulis, Iya. bukan menulis status galau. Atau terus galau juga. Ditolong sedikit-sedikit sama pembimbing, bikin status galau. Ngapain kau? Sana dibongkar di sini. Nah, jadi ternyata setiap orang punya bakatnya, hanya kita belum bisa tergali. Belum bisa tergali. Nah, galilah bakat kita itu. Kalau memang kita sudah ada katakanlah bakat dari orang tua, nah itu bisa kita perkuat lagi, bisa kita asah terus. Tapi kalau ternyata bakat orang tua itu dirasa oleh kita tidak cocok, bisa aja begitu kan? Kita punya bakat dari orang tua tapi kita ngerasa kayaknya nggak cocok deh. Kita bisa mengembangkan bakat yang lain dengan cara dari lingkungan, dari komunitas ya, dari support system, sehingga kita nanti memperkaya tuh kemampuan kita untuk menjadi talenta juara. Kembali lagi konsepnya, dia harus terus diasah. Dan juga dia harus di atas rata-rata, ya, di atas rata-rata. Kita tidak harus menjadi yang paling hebat, tapi kita harus berada di antara orang-orang yang hebat. Nah, itu aja udah cukup. Ya. Nah, ini pengantar ya. Nanti kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu bagaimana menjadi talenta juara. Jadi kalau talenta Kang bilang itu kan kayak bibit, perlu disiram, dirawat biar tidak mati. Nah, dan supaya bisa berkembang. Nah, di generasi kita ini tantangannya itu kadang malas atau apa, konsisten tapi konsisten untuk nanti-nanti. Ya. Nah, barangkali dari pengalaman hidup Akang, apa yang bisa menjadi tips bagi kita untuk bisa menjaga merawat bakat tersebut, Kang? Oke. Nah, ini namanya call to action. Jadi bagaimana kita untuk bisa melangkah ya untuk menjadi talenta juara. Saya meramu jurus namanya BBM. BBM bahan bakar minyak lagi mahal. Bukan bahan bakar minyak. Bukan. Atau apa ya? BBM ini BBM. B yang pertama adalah tadi bakat. Bakat. Setiap kita pasti dianugerahi bakat, bukan hanya satu, bisa lebih dari satu, bahkan 3 ya. Bagaimana caranya kita bisa menggali bakat itu? Temukan bakat kita, asah bakat kita ya, kemudian mahirkan diri kita dengan bakat itu. Jangan ada vonis terhadap diri kita sendiri, saya nggak punya bakat apa-apa. Apalagi ada perempuan nih yang melo, aku mau bakatnya disakiti. Disakiti selalu. Itu bukan bakat ya, itu nasib. Jangan, bakat itu sesuatu yang bisa menjadi keterampilan kita. Nah, apakah bakat itu yang bersifatnya teknis ya, seperti tadi menyanyi, bela diri, olahraga, ya kan, menulis. Ada juga bakat yang sifatnya itu tadi hard skill, ada juga soft skill. Soft skill itu kemampuan kita bicara, meyakinkan orang, kemampuan kita bisa berkoordinasi ya, kemampuan kita negosiasi, kemampuan kita bisa bekerja dalam tim ya. Nah, itu semua skill, itu tuh semua sesuatu yang pasti akan ada dalam diri kita, entah apapun itu. Termasuk orang yang pendiam sekalipun, itu pasti punya bakat yang mungkin belum terungkap ya. Berapa banyak orang-orang pendiam itu ternyata dia bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Belum tentu orang yang ramai kayak Isan nih itu ternyata banyak bakat, belum tentu juga. Belum tentu. Tapi nanti ada bakat satu pasti yang paling menonjol.
barisan juga pasti akan ada nanti ya. Amin. Jadi teman-teman yang memiliki rasa percaya diri misalnya inferior atau introvert itu yakini pasti ada bakat. Nah, kita dalam setiap bergaul dengan orang apapun ya, lihat dia bakatnya apa. Nanti kita akan terpengaruh tuh, pasti akan terpengaruh ya. Nanti akan ada kaitannya dengan B yang kedua. Tapi poinnya, tanpa bakat kita bukannya berarti nggak akan sukses. Bisa sukses tanpa bakat. Tapi kalian akan bekerja pada sektor yang kalian tidak inginkan. Banyak nggak orang yang kerja karena terpaksa? Ya udah daripada nganggur, saya jadi ini aja deh. Banyak nggak? Tapi itu nggak apa-apa, ya itu halal ya kan. Ada juga yang bisa sampai menduduki jabatan penting ada, gitu kan. Dipaksa sama orang tua harus jadi ini, padahal hatinya bukan pengen itu kan ada kan. Bahkan bisa sampai posisi-posisi tinggi, tapi bukan kayak dorongan hatinya, bukan dari bakatnya. Ada juga yang kayak gitu. Nah, bukan berarti juga kita harus selalu pokoknya kerjaan yang nggak sesuai bakat saya nggak mau. Bukan begitu juga ya. Karena nanti akan sambil jalan tuh. Karena yang namanya tuntutan hidup dengan keinginan hidup itu kan beda ya. Kalau tuntutan hidup kita memang harus kerja apapun itu untuk keperluan diri kita dan keluarga kita, ya jalani aja, nggak apa-apa gitu ya. Saya pertama kali mengawali karir bukan di bidang yang saya inginkan, tapi dibaksa sama orang tua. Ya udah ikutin, jalanin, Ya. nyari berkahnya dulu. Yang penting keinginan orang tua udah kita ikutin lah, gitu ya. Bahwasanya nanti dalam perjalanan kita bisa mencari karir yang lebih perspektif, gitu ya, dan juga bisa membanggakan orang tua, gitu tentunya. Tapi di awal karir saya dulu itu bukan di bidang yang saya inginkan, bukan yang passion lah kalau anak sekarang nyebutnya, bukan passion, gitu. Ya udah jalanin aja. Jadi saya semester 6 itu saya kebetulan sudah kerja. Nah, itu karena dipaksa sama orang tua untuk mensupport om. Jadi saya dititipkan kerja dengan om. Gitu. Ya. Di bidang yang sama sekali saya nggak suka, yaitu pemetaan sungai. Mantap. Jadi saya harus nyemplung ke sungai, mengukur lebar, mengukur kedalaman, terus juga membuat sketsa sehingga nanti produknya tuh peta aliran sungai. Oh. Jauh banget lah dari apa yang menjadi passion saya. Tapi ya udah nggak apa-apa ya kan. Ya. Yang penting kita laksanakan tugas itu dengan sebaik mungkin, dengan penuh tanggung jawab. Nah, barulah setelah saya menikah, baru dapat profesi seperti yang saya inginkan. Jadi saya memang sejak kuliah saya punya cita-cita dua. Ini karena ngelihat semua politisi hebat di Indonesia di awal-awal Republik lah, semua pendiri negara kita rata-rata profesinya dua. Dia adalah pengajar, jadi guru, dan juga menjadi jurnalis, wartawan. Nah, jadi obsesi saya itu tuh, saya mau jadi guru dan jadi jurnalis. Setelah nikah saya jadi guru, saya guru honorer gini, mantan guru honorer gini saya, guru honorer ya. Nah, kurang lebih hampir 2 tahun jadi guru honorer, tapi kembali lagi karena saya punya bakat olahraga sepak bola ya, dan pernah ikut liga mahasiswa. Jadi di sekolah itu selain saya mengajar tata negara ya, saya juga dipercaya untuk menjadi pembimbing ekskul itu. Jadi saya melatih sepak bola di sekolah, lumayan ada penghasilan. Kemudian karena saya punya kesenangan menulis, maka saya diperbantukan juga menjadi tata usaha. Jadi ada tambahan lagi penghasilan.
itu based on talenta kan, bakat ya, gitu ya. Nah, setelah menjalani profesi guru, baru kemudian saya ada kesempatan untuk jadi jurnalis. Itu pun didapat dari sekolah itu, karena ada guru senior yang mejanya di sebelah saya senang baca koran politik. Nah, di situ ada lowongan menjadi wartawan. Akhirnya saya ngelamar, jadilah wartawan. Nah, artinya apa? Profesi pertama kita boleh tidak sesuai bakat, nggak apa-apa. Yang penting kita bekerja, kita menghasilkan pendapatan. Pendapatan itu kita jadikan modal kita untuk mengembangkan bakat kita, gitu ya. Yang kita pakai buat yang tidak penting, gitu ya. Artinya tetap ada dream yang ingin kita wujudkan, gitu ya, di masa depan. Nah, jadi yang pertama itu B-nya apa? Bakat. Bakat. Tadi sudah ada bakatnya masing-masing kan? Tapi Sri belum ya bilang? Tadi belum. Belum ada bakat ya? Bakatnya apa, Sri? Tadi bingung katanya. Apa nih bakatnya? Nggak tahu saya. Mungkin MC bisa dibilang bakat nggak? Nah, Silakan. Jadi host, ya kan? si Jadi presenter, ya punya bakat. Tinggal diasah terus dikembangkan. Ya. alhamdulillah. Nah, saya dulu waktu kuliah itu ada pelatihan jurnalistik liputan 6 SCTV, datang ke kampus. Itu ketika ditanya siapa yang mau ke depan untuk menjadi presenter, tes. Oh, saya langsung berdiri itu. Saya nyobain jadi presenter di depan kamera meliput aksi demonstrasi. Nah, karena dulu masih suatu tukang demo, jadi tahu kan, oh demonstrasi juga melaporkan. Jadi ada kesinambungan gitu, ada nyambung ya. Nah, jadi dari kampus memang ingin di dunia jurnalistik, akhirnya ketika setelah menikah jadi guru, kemudian jadi jurnalis, ya kan? Banyak sekali bakat kamu. Penyanyi, menulis, Nyanyi. mencipta lagu. Nah, jadi saya juga ya dengan menjadi MC, presenter, host, itu bakat. Nah, latih terus ya, lihat siapa. Nah, mengasah bakat itu caranya kita harus mencari komparasi, perbandingan. Misalnya mau jadi host, presenter, lihat presenter yang seusia kita. Iya. Yang seusia kita. Nah, itu buat bottom line-nya tuh. Tapi kita nanti kamu boleh tuh, saya pengen kayak Indy Baren, saya pengen kayak siapa yang di luar negeri tuh yang terkenal tuh Oprah. Nah, ya kan, saya ingin seperti siapa. Nah, itu kita harus mengasahnya secaranya gitu dengan komparasi. Kalau tanpa komparasi kita berpikir kita udah paling keren tuh, ya kan? Kayaknya udah hebat lah. Nah, ketika kita misalnya kamu udah langganan jadi MC di tingkat kecamatan, nah, gimana caranya supaya naik ke tingkat kabupaten? Nah, seperti itu, ya kan? Perluas jaringan, perluas. Kamu fokus kembangkan di situ. Jangan tergoda untuk pada sektor yang lain. Jadi nanti nggak akan fokus, ya kan? Bahwasanya kamu punya bakat lain gitu ya, itu simpen dulu. Kamu sukses dalam satu bakat dulu, nanti ketika udah sukses dalam satu bakat itu, kamu bisa meniti karir pada bakat yang lainnya. Tapi kalau kamu pengen semua bakat itu jalannya bareng-bareng, itu akan agak sulit. Ya, harus milih dulu. Iya, jadi energi kita kan terbatas ya, materi kita terbatas, fokus saja itu. MC Sri. Nah, itu yang saya lakukan. Saya fokus dulu di jurnalistik. Iya. 10 tahun saya menjadi jurnalis, ya kan. Bahwasanya saya juga ada keinginan untuk menjadi pejabat publik, karena memang dari SMA saya udah cita-cita tuh pengen jadi anggota DPR. Dari SMA. Dari SMA saya udah punya cita-cita. Kayaknya paling beda tuh di kelas. Paling beda. Karena yang lain ditanya kan mau jadi apa? Mau jadi insinyur, dokter, polisi, tentara. Saya mau jadi anggota DPR, Pak. Kamu masih SMA udah ngomong-ngomong politik, ya kan? Nah, kan gurunya nggak tahu kalau bapak teh lurah, jadi memang udah biasa dengan urusan politik gitu ya, faktor lingkungan gitu ya. Jadi memang dari SMA saya senang politik. Nah, tapi kan nggak bisa sekonyong-konyong langsung jadi anggota DPR, betul nggak? Betul. Nah, saya bangun karir dulu di jurnalistik, 10 tahun ya. Kemudian
saya dapat penugasan di lembaga-lembaga politik ya, di DPR RI, di kementerian-kementerian, di partai politik, terbuka tuh karir untuk politiknya. Kemudian masuk partai politik, lalu nggak ujuk-ujuk jadi politisi juga kan, jadi anggota dewan. Di partai itu saya 10 tahun mengabdi, memberikan dedikasi sesuai dengan skill yang saya punya di bidang jurnalistik. Nah itulah yang akan membuat terbuka pintu karir lainnya. Tapi sambil itu berjalan, pada hobi yang lain bisa mulai juga dikembangkan tuh, ya kan? Nah, saya senang bermusik, saya bikin band, bikin lagu, ya kan? Diupload. Kemudian ketika pada saatnya masuk perhelatan politik, nah itu apa namanya, kemampuan jurnalistik, kemampuan bermusik itu dikombinasi untuk modal di dunia politik, ya kan? Akhirnya ya alhamdulillah ya, cita-cita itu terwujud walaupun DPR-nya level kabupaten. Nah ini kan proses yang akan terus dijalani ya sampai nanti pada level yang berikutnya. Jadi fokus kepada bakat kita satu dulu, setelah itu berjalan baru kita kembangkan bakat-bakat yang lainnya. Kalau ini Kang izin, kalau tadi bakat bagi teman-teman yang masih bingung nih Kang, kalau tadi Akang kan bercerita sudah punya insight tersendiri lah, arah dan yang lainnya. Kalau kayak Sri dan mungkin teman-teman yang lain, bisa nggak kalau hobi itu menjadi dasar untuk mencari bakat mereka begitu? Bisa atau sekali. aktivitas mereka sendiri begitu? Bisa banget. Dari hobi itu pada akhirnya menjadi bakat kita itu sangat mungkin sekali. Makanya kita nyari hobinya ya dipilih. Ya. Cari hobi yang kira-kira bisa mendukung karir kita ke depan. Jadi jangan cari hobi. Nah ini tips nih. Jangan cari hobi yang menghabiskan uang. Cari hobi yang menghasilkan uang. Kan ada hobi yang banyak menghasilkan uang, yang banyak menghabiskan uang ya. Banyak banget tuh. Gak usah kita sebut, nanti banyak yang tersinggung ya. Tapi bayangin, uang jajan atau uang tabungan itu terkuras demi hobi. Nah, kalau kita bukan anak sultan, bukan anak pejabat, jangan cari hobi yang menghabiskan uang. Kalau bisa cari hobi yang menghasilkan uang. Saya ingat waktu SD saya dapat nasihat itu dari seorang manajer artis. Jadi saya punya om, dia manajer artis ya, banyak artis-artis yang diorbitkan. Waktu SD itu dia tanya, "Dek, kamu cita-cita mau jadi apa?" Nah, saya ngejawab waktu itu spontan aja, mau jadi gubernur. SD itu, SD jadi gubernur. Barijeng salah ngomongnya, bukan gubernur, burgernur. Burgernur. Nah, si om itu bilang, nah, ya kalau mau begitu berarti sekolahnya harus benar, ya kan, mainnya harus benar. Terus bakatnya jangan yang menghabiskan uang, kalau bisa menghasilkan uang. Soalnya bakat main bola itu nggak butuh modal banyak tuh. Tapi kalau kita jago main bola kan bisa jadi pemain tarkam menghasilkan uang. Masuk klub menghasilkan uang, contohnya kayak gitu. Walaupun memang pada beberapa hobi menuntut biaya, tapi selama masih yang terjangkau itu dijalani ya. Tapi kalau terlalu mahal jangan juga. Gitu. Hobinya apa San? Saya sepak bola. Sepak bola, oke. Back kiri. Ngeri. Nendangnya kanan tapi. Iya Pak. Hobinya apa? Sepak bola. Sepak bola. Mau baca buku gitu Pak. Oh, bagus. Jadi main bola sambil baca buku gitu. Kalau lagi capek baca buku. Ya. Jadi bola. Tidak dibarengi ya kan? Jadi gini, olahraga itu hobi wajib semua orang. Nah, harus olahraga karena kalau kan kita tujuannya olahraga tuh ada yang memang untuk jadi ahli, atlet minimal untuk jaga kesehatan, ya kan? Karena untuk menjalani karir ke depan harus prima fisik itu. Nah hobi itu ya Tatan memang bisa kita jadikan basis untuk bakat.
Bisa ya, walaupun tidak otomatis. Ya, otomatis. Intinya bakat itu wajib kita temukan. Kalau kamu bingung, kamu ngobrol dengan siapapun ya, kamu bahas tentang masalah talenta. Misalnya nih, kamu ketemu sama gua atau bibi gitu ya, itu kamu perhatiin. Misalnya kamu dari orang tua tidak mendapati apa ya bakat istimewa orang tua saya, nggak ada. Kamu lihat bibi kamu, lihat gua gitu ya, pasti akan ketemu tuh, pasti akan ketemu. Atau sepupu kamu, nanti bisa menular bakat itu, bisa menular bakat itu. Nah jadi B yang pertama adalah bakat. B yang kedua itu adalah bestie. Madura. Nah, sobat. Teman. Nah, ini menjawab yang pertanyaan Tatan tadi, gimana cara kita supaya bisa konsisten, fokus, ya. Ini faktor teman sangat menentukan, bestie, ya. Teman itu bisa menjadi faktor yang sangat mempengaruhi perjalanan karir kita. Makanya ada pepatah, berkawan itu seluas-luasnya, tapi jangan salah memilih teman. Nah, bestie itu berarti kan levelnya sudah harus lebih dalam tuh daripada sekedar teman ya. Berarti bestie itu seperti sahabat. Nah, jadi kalau udah bestie itu berarti alam pikiran dan perasaannya tuh harus sudah nyambung kan? Sinkron. Harus ada sinkron. Apa bedanya teman tapi mesra? Teman tapi mesra. Beda jauh. Gimana itu teman mesra? Jadi sahabat itu ya, kalau saya mendefinisikannya gini, mereka yang saling memahami pikiran dan perasaan. Kalau baru hanya sebatas pikiran tuh belum bestie itu. Jadi kalau bestie itu iya. Nah, jadi harus punya pikiran dan perasaan yang sama dan perasaan tulus, sukarela. Kalau belum di level itu, belum jadi bestie itu. Baru ya kawan aja, menongkrong, teman main gitu ya. Nah, kita harus punya bestie. Ini nyambung dengan waktu di chapter 1 ya, mewujudkan mimpi besar dengan langkah kecil adalah mengkoneksikan mimpi dengan orang-orang yang sefrekuensi. Nah, makanya kita dalam bersahabat harus pilih-pilih teman, harus. Kalau menurut saya ya, kalau kita nggak pilih-pilih teman, tidak selektif ya, maka apa yang menjadi desain kita ke depan itu mungkin akan terhambat, gitu ya. Tapi pilih-pilih bestie itu bukan berarti kita membatasi pergaulan, bukan. Kita bisa kenal dengan banyak hal, banyak orang, kita nggak ada masalah. Tapi tetap dalam memilih sahabat itu kita harus benar-benar selektif. Karena bukan hanya sekedar pikiran, tapi perasaannya harus nyambung. Ya. Bisa jadi teman kecil kita itu bukan bestie kita nanti. Bisa jadi itu. Dan bisa jadi juga orang yang dari antah berantah kita nggak kenal, tiba-tiba dalam perjalanan hidup dia menjadi bestie kita. Itu sangat mungkin tuh. Nah, kalian nanti akan ngalamin. Saya memiliki sahabat, misalnya ya, Kang Sepul Bahari. Itu baru kenalan kita ketika usia saya sudah 30-an. Sudah 30-an. Praktis teman SD, teman SMP, apalagi teman TK, bahkan teman kuliah, ya itu nggak ada yang relate dengan bukan nggak ada, sangat sedikit yang relate dengan karir saya sekarang, sangat sedikit, gitu ya. Walaupun ada hanya 1-2 ya. Nah, dalam perjalanan karir kita nanti akan menemukan. Nah, bestie ini pasti dia bukan berarti yang satu untuk selamanya, enggak juga.
bisa dalam perjalanan itu kita akan bongkar pasang tuh, bongkar pasang. Saya ngalamin yang namanya dihianati teman itu, ngalamin saya, ditinggalkan teman ngalamin, ditipu uang ngalamin saya tuh. Nah itu cara Tuhan bagaimana menempa diri kita tuh, sehingga menemukan yang benar-benar sahabat, yang benar-benar bestie itu. Nah, setidaknya kita harus punya 3 jenis bestie. Yang pertama itu supporter. Tipikal supporter itu tipikal sahabat yang mendukung kita, mau kita benar mau kita salah. Ini supporter, dia akan dukung terus, karena dia tahu walaupun kita salah, maksud kita tuh sebenarnya pengen benar gitu. Nah, kalau kamu punya teman yang tipikal seperti itu, jaga, harus dijaga, ya. Bestie ini bukan berarti orang lain, bisa aja kakak kita, bisa aja adik kita, itu bisa jadi sahabat kita ya. Pokoknya kita salah, kita benar, dia dukung, gitu ya. Walaupun kita salah, tapi dia paham gitu ya maksud tujuan kita. Nah, setelah ada yang tipikal supporter, kita juga harus punya tipikal kritikus. Harus ada bestie, orang di lingkaran kita yang kritis terhadap kita. Mungkin dia pandangannya katakanlah benar-benar jauh berbeda dengan kita, Ya, tapi selalu kontra, tapi tujuannya sama. Nah, kalau kamu punya teman yang seperti itu, kamu rawat tuh, karena dia nanti akan jadi pengingat kita. Kalau kita nggak punya kritikus, maka kita akan berpikir kita tuh pasti benar terus. Akhirnya apa? Akhirnya kita malah jadi merasa benar, padahal salah, sehingga kita menjalani hidup, maka waktu kita akan terbuang akibat kesalahan itu. Jadi kalau kamu punya teman seorang kritikus, sebenarnya dia adalah orang yang bisa menghemat waktu dan uang kalian. Karena kamu nggak perlu lagi coba-coba, karena ngerasa pinter sendiri, coba begini coba begini, padahal salah. Nah, ketika salah, waktu terbuang nggak? Uang terbuang nggak? Tenaga terbuang nggak? Tapi kalau kamu punya kritikus, jangan begitu, mendingan begini, kamu dengerin, oh iya benar juga ya, ketika dijalankan betul, berarti kamu uang, tenaga, dan pikiran hemat kan. Nah itu pentingnya punya kritikus. Kalau kamu nggak punya kritikus, sakohoyong, begini, nggak taunya salah. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau salah, terbuang kan, jadi trial and error aja terus. Nah pentingnya kita punya kritikus seperti itu. Kita harus mau mendengar dan juga mencerna. Oh, sehingga langkah kita lebih tertata, lebih hati-hati, dan lebih efektif, efisien. Nah, yang ketiga, kamu harus punya teman yang objektif. Nah, teman yang objektif ini, suatu saat dia bisa ngedukung kamu, suatu saat dia bisa mengkritik kamu. Ya. Syukur-syukur bisa punya tiga-tiganya nih. Tapi minimal kalau kamu nggak punya tiga-tiganya, punya salah dua lah dari situ. Apakah yang supporter dengan kritikus, atau antara kritikus dengan objektif. Minimal harusnya itu. Kalau kamu punya bestie 3 tipikal ini, saya yakin kalian nggak akan tersesat di jalan. Nah, bestie ini bisa saja orang lain, ya, bisa juga saudara kita sendiri, ya kan, apakah sepupu atau saudara kandung, bisa juga ya teman sepermainan. Makanya jangan salah pilih sahabat. Memang tidak mudah tuh, memang nggak mudah ya. Saya ngalamin rasa sedih paling dalam yang pernah saya alami ketika ditipu sahabat. Wah, itu sedihnya lebih sedih daripada putus pacar. Bener. Karena kita punya mimpi yang sama gitu ya, ternyata kok begitu. Nah, ini dialamin juga oleh para tokoh-tokoh dunia ya. Itu mereka mengalami tuh, dihianati oleh sahabatnya ya kan, ditusuk dari belakang,
teman yang dulu seperjuangan ternyata menjadi lawan pada akhirnya, itu banyak ngalamin itu. Kayak ini ketua, kalau kan ada 3 pendiri bangsa seperti Soekarno, Kartosuwiryo, dan Iya. Semaun. Waktu itu kan mereka itu di rumah Hos Cokroaminoto, di Hos itu kan. Betul, Ketika masih muda bareng-bareng, ketika masuk ke dunia politik mereka berlawanan gitu kan. Betul, Cuman paham-paham gitu. Betul. Bahkan pada akhirnya ya, misalnya Soekarno dengan Musso itu kan So, ya. harus berhadapan ya, dan juga berending tragis kan. Dan yang tragis. Nah, memang perjalanan hidup seperti itu. Seperti itu perjalanan hidup itu. Saya nggak pernah membayangkan tuh misalnya pada akhirnya orang yang kita harapkan jadi sahabat pada akhirnya jadi musuh. Tapi hidup juga adil. Orang yang di masa kuliah ternyata dulu itu bermusuhan sama saya, sekarang itu menjadi sahabat. Kita nggak ngomongin karir. Itu aneh juga memang hidup tuh. Bisa begitu. Jadi kalian jangan pernah memvonis memvonis akhir lah terhadap orang itu. Bener deh. Orang yang kita pikir dia itu jahat sama kita, ternyata orang yang nolong kita. Orang yang pikir dia ternyata baik sama kita, nggak taunya dia yang nusuk kita. Bisa gitu tuh hidup kita. Nah, jadi B yang kedua adalah Besti. besti. B yang pertama bakat dan besti. Nah, Sebelum itu San, tadi kalau kata Kang Luki ada 3 ya, supporter, kritikus, sama yang objektif. Kalau 3-tiganya saya punya istilah yang lain. apa tuh? Bestot, Best? besti total. Iya. Harus ada satu yang bestot. Iya betul. Kalau dari ketua sendiri ada nggak pengalaman rekan sahabat yang jadi besti itu yang memang betul-betul membuka jalur bakat ketua dan mengimplementasikan? Ada nggak cerita hidup dalam ketua itu? Iya. Jadi dalam setiap fase kita ya, itu bisa jadi besti kita beda. Bisa jadi dalam setiap fase itu beda. Jadi nggak hanya satu ya Bukan ketua satu untuk semua level, enggak. dalam fase hidup itu bisa beda-beda. Fase bisa beda-beda. Karena dalam perjalanan pada akhirnya kita akan bisa jalan masing-masing. Nah, saya meyakini Allah tuh Maha Adil. Ketika kita ditinggalkan oleh seorang teman, gitu ya, maka nanti Allah akan ganti kita dengan teman baru yang lebih baik. Nah, itu saya alami itu. Jadi sebelum fase saat ini, saya punya beberapa orang sahabat lah, gitu ya. Tapi ketika pada akhirnya dia menggunting dalam lipatan, nah bahasanya gitu ya, itu awalnya tuh saya nggak terima tuh, kok bisa gitu ya. Terus akhirnya saya mengikhlaskan diri, ya udah kalau memang takdirnya harus begini, ya udah kita jalan masing-masing aja. Urusan bisnis, urusan apa ya udah selesaikan inilah secara kekeluargaan. Nah, Allah ganti tuh dengan sahabat yang baru, teman yang baru, yang sefrekuensi tadi. Jadi mimpi itu kita koneksikan dengan orang-orang yang sama mimpinya dengan kita. Nah, contohnya ya, dalam hal jurnalistik, nah, saya yang boleh dibilang bersahabat itu dengan Kang Adang Durrahman. Nah, itu dalam dunia jurnalistik, ya kan? Nah, kemudian ketika masuk ke dunia politik, itu akhirnya Allah pertemukan saya dengan Kang Saiful Bahri. Nah, itu berjalan sampai sekarang. Kita saling melengkapi sampai sekarang, ya kan? Dalam hal bisnis ada lagi. Dalam hal bisnis saya ada besti yang berbeda. Jadi besti itu bukan satu untuk semua hal, paham nggak? Untuk urusan bisnis besti kita sih ini. Untuk urusan ngaji agama, nah besti saya Kang Haji Isa, Kang Haji Gustana, kayak gitu. Untuk urusan sosial, untuk urusan pramuka, itu kan. Tentu ini harus kita harus kita pahami ini ya. Jadi nggak ada orang yang satu ampuh untuk semua gitu. Dia hebat untuk semua, nggak ada tuh. Misalnya kan kalau dukun mah kan gitu ya. Ini satu obat untuk semua penyakit tuh nggak ada itu. Gitu ya. Jadi memang kita
tadi saya bilang kita berteman dengan banyak orang, tapi untuk bestie dalam hal tertentu itu harus selektif, seperti kayak gitu. Tapi kalau ditanya siapa sahabat sejati, itu jawabannya istri. Betul. Selalu ada ya. Pasangan kita. Karena dia yang hidup sama kita kan. Jadi sahabat yang benar-benar dalam suka dan duka yaitu pasangan kita, istri atau suami, ya kan. Walaupun sahabat yang lain itu juga dia kategorinya bestie, tapi bestie pada urusan masing-masing kan. Tapi kalau dalam kehidupan itu ya satu istri dan juga keluarga ya, keluarga, orang tua gitu ya, dan saudara kandung. Nah, pertanyaannya ya, kalau yang belum nikah, sahabat sejatinya siapa? Nah, coba. Siapa? Gimana? Udah nikah belum? Belum. Siapa? Siapa itu? Sahabat sejatinya mama saya mungkin ya. Tuh, Mama orang saya. tua. Sebenarnya orang tua gitu ya. Tapi kan ada yang kita sama orang tua tuh agak jauh ya, agak suka. Akhirnya sahabat kita dengan kakak misalnya. Itu bisa. Ada juga yang sama kakak pas ya, sama adik ya dengan orang tua sebenarnya gitu. Jadi jangan curhat ke medsos. Bahaya. Jangan curhat. Bahaya. Curhatlah pada tempat yang tepat itu. Bahaya. Bahaya. Oke. Nah, masuk ke yang terakhir, BBM. M ini mentor. Nah, mentor itu artinya pembimbing, pengarah, pembina. Nah, contohnya saya punya mentor yaitu Kang Dede Yusuf. Nah, jadi mentor ini orang yang syaratnya mentor dia harus lebih berpengetahuan dari kita, lebih berpengalaman dari kita, lebih berwawasan dari kita, karena dia akan mengarahkan kita, dia akan membimbing kita, dia akan ngasah apa potensi diri kita, dia akan membukakan pintu jalan. Gak ada orang sukses tanpa punya mentor, gak ada. Percaya deh, cari mentor yang tepat. Nah, mentor ini sama, sesuai dengan bidangnya. Gak ada satu mentor untuk semua bidang, gak ada. Mentor urusan bisnis misalnya siapa, mentor urusan sosial siapa, urusan agama siapa, urusan politik siapa, sesuai dengan minat kita. Harus punya mentor. Makanya saya dari kecil senang bergaul sama yang lebih tua. Saya itu. Jadi contohnya sepak bola deh. Saya tuh nggak mau main bola sama yang sepantar. Maunya main bola sama yang usia lebih tua supaya kita dapat ilmunya gitu. Dapat teknik-tekniknya gitu. Nah, begitu juga dalam hal pergaulan tuh. Saya waktu SMA paling senang bergaul sama anak SMA, sama anak kuliah. Jadi dapat informasi, ngelihat buku bacaannya apa, minjem bukunya segala macam. Nah, kebetulan saya kan pramuka tuh dari kecil lah ya. Sampai sekarang masih pramuka. Nah, waktu saya penggalang itu paling senang saya nongkrong di rumah kakak pembina. DPR, ya kan, numpang makan udah jelas lah ya, numpang makan gitu ya. Tapi barijang tetap disuruh-suruh ya kan, ini. Nah, tapi kita dapat ilmu yang lebih. Nah, mentor itu memang harus yang lebih senior daripada kita. Bisa keluarga kita, bisa orang tua kita, bisa juga kakak tingkat kita di kampus ya, bisa abang-abang tongkrongan kalau memang dia memiliki, ya itu bisa juga gitu ya. Nah, kalau kita tidak punya mentor, maka kita akan meraba-raba, pasti meraba-raba, akan susah. Makanya kalau di kampus itu kan pasti ada kakak tingkat ya, kating. Nah, para kakak tingkat itu mereka juga sama mencari sosok-sosok untuk dikader, untuk mencari kader itu. Nanti kamu di dunia kerja juga gitu, senior-senior di dunia di perusahaan itu mereka tuh mencari kader-kader unggul. Nah, nanti kita akan diseleksi oleh mereka.
oh ini cocok nih untuk dijadiin, dipromosikan, diproyeksikan. Nah, kita harus bisa ngelihat di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, oh si Akang iya, si Teteh iya, ini kelihatan dominan, menonjol. Nah ini bisa kita jadikan mentornya. Maka kita harus profiling itu harus tahu, harus mencari tahu informasi tentang orang tersebut, rekam jejaknya, track recordnya, ya, bagaimana sepak terjangnya, sehingga kita bisa yakin, oh ini akan jadi mentor saya. Mungkin di awal-awal kita tidak hanya berkutub pada satu mentor, beberapa senior kita ikuti tuh. Nanti akan ada seleksi alamnya tuh, ketemu, oh saya lebih klik sama yang ini. Dulu sebelum saya dengan Kang Dede Yusuf, saya punya beberapa mentor. Nah, dalam perjalanannya akhirnya oh saya lebih ngeblend sama Kang Dede Yusuf. Akhirnya ya lanjut sampai sekarang. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk datang dengan Kang Dede dari awal langsung. Kan beliaunya juga nyeleksi saya dulu tuh, usaha budak ya, merapat terus ya kan. Jadi prosesnya panjang itu. Nah, saya ada mentor juga yang sekarang sudah jadi menteri, jadi ketua MPR, itu mentor-mentor saya dulu. Tapi ternyata, kesempatan saya untuk bisa lebih berkembang kayaknya dengan Kang Dede Yusuf. Nah, alhamdulillah dia jalanin itu, dan beliau sekarang menjadi mentor politik saya gitu ya, dan untuk karir ke depan. Beliau tuh yang membukakan pintu, ngasih kesempatan gitu ya, untuk mengembangkan diri, mengembangkan keterampilan, terus juga membukakan karir ya, bahkan memperjuangkan kedudukan. Itu beliau yang memperjuangkan gitu ya. Nah, tanpa mentor karir kita sulit berkembang. Saya berani pastikan sulit berkembang. Kita harus punya mentor. Nah, itu memang proses hidup yang harus kita jalanin ya. Dan saya yakin pada saatnya kalian akan bertemu dengan mentornya. Dan itu nanti menjadi faktor kunci kalian akan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Mungkin itu ya, jadi B, M. B pertama, B kedua, M, mentor. Oke. Besti ada 3. Yang pertama, Sportif. yang kedua, Kritikus. yang ketiga, Objektif. Oke. Nah, berarti San, motor saja kalau mau jalan butuh BBM. Betul. Hidup kita juga butuh BBM. BBM-nya adalah bakat, besti, mentor. sering jadi kakak tingkat ya sebagai mentor. Nah ini yang khawatirnya ketua nih, bagaimana nih khususnya putri ataupun juga putra biasanya mengidolakan kakak tingkat sebagai mentor. Tapi biasalah dinamika ini Ahmad ya, suka ada skill orator perasaan. Nah bagaimana menfilter, menjaga supaya tetap fokus, konsisten menjaga bakat dan talenta juaranya ketua. Apa nih supaya kita tips bagi teman-teman Gen Z, boleh dekat dengan mentor, tapi mungkin apakah harus menyeleksi juga atau terima-terima aja gitu ketua? Betul. Jadi gini, mungkin kita awalnya punya beberapa kandidat mentor, ada 3 lah. Kalau bikin nominator jangan banyak-banyak. Kalau bisa 2, maksimal 3, jangan sampai 4 apalagi 5. Udah, misalnya 2 aja. Saya si A sama si B. Nah, nanti dalam perjalanannya dia akan melakukan seleksi kepada kita, men-challenge ya kan, men-challenge. Nah, itulah pentingnya kita tahu rekam jejak. Itulah pentingnya kita tahu track record orang. Ketika kita tahu track record orang, maka kita akan mendapatkan informasi yang cukup dan objektif. Nah, kemudian kita juga lihat dia mentornya siapa dulu. Harus tahu tuh. Ini teh dulu dia jadi begini karena dulu diangkat sama mentornya, patronnya siapa. Itu juga akan membuat keyakinan kita. Kalau ternyata benar nyambung, Kang Dede Yusuf itu mentornya Pak SBY. Udah nyambung. Yakin saya gitu. Ya, jadi kita juga menseleksi. Kita diseleksi oleh si calon mentor, ya kan? Kita juga menseleksi calon mentor. Nanti seiring waktu itu akan terjawab. Oke, sering. Udah luar biasa. Mungkin kita untuk
Break dulu. Rehat sejenak. Sejenak buat Kita ya lagi Iya, biar iya, semangat. siap, teman-teman masih belum ngantuk? Siap. Baik ya, siap ya. Ruang Zilenial Motivasi, aktivasi.